Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban hati yang lembut, ya, hati yang penuh kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Yes. Mudah-mudahan sekecil apapun amal kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang melihat kita sekarang, dan mudah-mudahan kita dipuji oleh para malaikat yang sedang melihat kita sekarang. Mudah-mudahan walaupun ada yang ngantuk tetap diberikan hati yang sakinah, ya, sakinah, fokus untuk merasakan nikmatnya hidup ini. Mudah-mudahan walaupun ada yang ngantuk, ya, tetap diberikan pahala sekecil apapun, asal jangan dosa. Ya, mudah-mudahan yang duduk di sini meskipun ngantuk dan tidak peduli diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang duduk di sini dan tidak peduli dengan teman kiri kanannya tetap diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudah-mudahan yang duduk di sini keluarganya di rumah merasakan kebahagiaan dan keindahan hidup karena kesungguhan anak-anaknya datang di sini meskipun ngantuk tetap datang ke masjid. Luar biasa. Semangatnya. Wah, lembut sekali jawabannya ya, Masya Allah. Anak-anak yang lembut, semoga Allah memberikan kelembutannya kepada kalian semuanya, ya. Ananda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senang melihat wajah-wajah kalian karena cerah-cerah gitu ya, ganteng-ganteng wajah, terus mukanya celing-celing-celing, Masya Allah. Sampai zikirnya juga mantep ya, sampai luar biasa ya. Alhamdulillah. Ananda semuanya, apapun sikap kalian, itu semuanya akan kalian rasakan akibatnya sendiri. Gak ada untuk orang lain, meskipun perbuatan kalian mempengaruhi orang lain. Kalian senyum, itu buat diri kalian sendiri. Kalian cemberut, itu juga kalian rasakan. Wajah kalian semakin jelek, tidak bagus gitu ya, pasti itu. Ya, jangan lupa ya, kalau kalian olahraga, lari, itu mengencangkan otot kaki, lutut dan seterusnya. Yang enggak olahraga ya lemes. Dan olahraga wajah adalah tersenyum. Olahraga wajah nih, ya kan? Kalau gini terus akan terbawa menjadi kebiasaan. Orang melihatnya, Masya Allah. Tapi kalau terus begini terus, olahraga ini tidak sulit dirubah nanti kebiasaan kalian nanti. Serius sama ngomong ini ya. Oh, jadi begini wajahnya ya. Serius ini. Masa depan kalian ketahuan di wajah kalian. Bahkan orang bisa menebak suasana hati kalian tergantung wajahnya. Bahkan hidup kita ini bagaimana tergantung wajahnya. Dan kalian dipilih oleh orang lain, lihat wajahnya. Betul? Laki-laki milih perempuan lihat apanya dulu? Serius ini ya. Begitu ya Ustaz Nuril? Karena lihat apa dulu, wajahnya atau yang lain? Perempuan lihat laki-laki, lihat apanya dulu? Saya lihat dulu mana yang menarik nih. Alhamdulillah menarik semua, meskipun ada yang kecil tarikannya ya. Alhamdulillah. Semangatnya. Lembut jawabannya ya. Alhamdulillah. Baik Ananda semuanya. Ada sebuah ayat agar kalian tersinggung, dan Ustadz juga tersinggung sebagai pembawa materi ini, ya.
Ada di surah Al-Hasr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Jika kami turunkan Al-Quran itu pada gunung, la benar-benar ra'aitahu Muhammad, pasti engkau melihat gunung itu, ya, pasti engkau melihat gunung itu khashi'an, tunduk. Tuh gimana tuh gunung tunduk? Mutasaddian, terpecah belah. Dia tunduk dengan bukti dia terpecah belah. Min khasyatillah, ya, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau merasakan apa maksudnya ayat ini? Yang putra ada yang angkat tangan? Yang putri? Silakan, bebas bersuara. Yang kamu rasakan apa? Ayat turun ke gunung, gunung itu pecah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kalau ayat itu turun kepada manusia, mestinya gimana? Membuat kita juga tunduk. Alhamdulillah nggak pecah kita ini. Loh, enggak, itu menunjukkan dahsyatnya ayat-ayat Al-Quran. Allah mentakdirkan agar kita nggak pecah seperti gunung. Alhamdulillah. Iya, tapi Allah meminta kita untuk tunduk mendengarkannya. Tunduk agar sifat-sifat kita yang tercela terpecah, hilang. Malas hilang, sombong hilang, kikir hilang, malas hilang, apalagi suka mencela orang hilang karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kecilkan suara biar nggak terlalu serak. Seharian kemarin saya istirahat agar bisa datang ke tempat ini. Saya ulang lagi, jujur saya ini ya, kemarin dari pagi sampai malam saya istirahat agar saya bisa hadir ketemu anak-anak calon penghuni surga di tempat ini. Suara habis suara saya. Ini baru mulai ini. Semoga kalian tidak rindu dengan saya. Ya. Oh, semoga rindu, kok nggak rindu. Kaget ya kalian ya. Tidak rindu dengan saya. Ya. Oh, semoga rindu, kok nggak rindu. Kaget ya kalian ya. Begitu kita baca Quran, begitu kita sekarang taklim Al-Quran untuk mengamalkan surah Al-Hasr ayat 21, kita harus bayangkan Quran itu sedang turun kepada kita. Ingat gunung itu loh, nggak nolak, tunduk patuh, bahkan dia terpecah gara-gara takutnya kepada Allah. Kita gimana kalau baca Quran? Niatnya itu, ya Allah, tundukkan hatiku hanya padamu ya Allah, tundukkan wajahku hanya padamu ya Allah, tundukkan ketaatanku hanya kepadamu ya Allah. Itu niatnya ananda semuanya. Apalagi yang semakin banyak hafalannya, orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang makin banyak hafalannya. Karena menghafalnya bukan sekedar tahu bunyinya, hafal ayatnya, tapi ingin terpengaruh oleh ayat-ayat itu. Itu Anda semua, ya.
Kemudian ada pertanyaan, kenapa kita harus makin tunduk dengan ayat-ayat Allah? Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Soalnya yang paling mulia menurut Al-Quran yang paling bertakwa. Kan begitu. Yang paling banyak bacaannya, kalau niatnya tunduk kepada Allah, bagus. Nah itu maksudnya ya. Yang makin banyak hafalannya karena dia takwa kepada Allah, bagus. Tapi kalau enggak karena takwa kepada Allah, percuma ayat yang dibaca, percuma ayat yang dihafal. Kalau niatnya bukan karena mencari kemuliaan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ananda semuanya. Jadi penting sekali kalian meluruskan niat semata-mata karena ketakwaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah apa tadi? Al-Hasyr ayat 21. Ada yang hafal surah Al-Hasyr ayat 21? Yang putri? Ada yang hafal? Putra, ada yang hafal? Ada? Silakan, coba lihat, antunkan. Ya, tabarakallah, alhamdulillah. Kalau seorang anak yang membuat gembira ayah ibunya adalah ketaatannya, ya kan? Gembira kan anak karena ketaatannya. Ada enggak bapak ibu yang mengatakan, aku gembira anakku ganteng meskipun dia dablak, nggak mau disuruh, nggak pernah bantu di rumah, senang aku apa ganteng. Ada nggak kira-kira? Ada? Nggak ada. Nyakiti gantengnya itu ada nggak kira-kira? Ibu yang seneng anakku cantik walaupun dia males ke dapur, nggak pernah bantu Umi nyuci. Nggak apa-apa, aku lihat cantiknya sudah terhibur aku. Suaranya kalau diajak ngomong itu bentak-bentak sama orang tua. Nggak apa-apa, yang penting cantik. Ada nggak kira-kira? Apalagi Allah. Maaf ananda, terus kalian paksa diri kalian ketika taklim di sini jangan ikuti ngantuknya, karena taat kepada Allah. Ya Allah, sekarang aku taklim ya Allah, lihat aku ya Allah, aku berusaha memaksa diriku ya Allah meskipun ngantuk, aku berusaha tersenyum di hadapanmu ya Allah. Begitu. Loh iya, kan Allah yang nilai kita sekarang dan Allah melihat kita sekarang. Seriuslah Nanda, paksa diri kalian untuk menunjukkan paling ceria kalau berhubungan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar Ananda. Ustaz cuma mengingatkan, kalau kalian nggak mau, insya Allah Ustaz nggak paksa. Urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Ustaz tersenyum nih, tersenyum ya kan. Biar pahalanya banyak, senyum pahala, ngomong pahala, menjelaskan dengan baik pahala, baca ayat pahala. Wih, kayak pahala gue. Alhamdulillah. Semangatnya. Ananda semuanya, kalau kita tahu bahwa cantik ganteng itu percuma, apalagi dengar sebuah hadis gini, ada hadisnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sungguh Allah tidak pernah menilai, memperhatikan kepada tubuh-tubuh kamu dan penampilan-penampilan kamu, tetapi Allah memperhatikan dan menilai kepada hati-hatimu dan amal-amal kamu. Tuh, Ananda semuanya, hati kita tulus, kalian yang paling tahu. Pura-pura atau sungguh-sungguh, Allah yang tahu, pasti tahu. Kalau orang sungguh-sungguh, masih kelihatan pada amalnya, senyumnya, caranya yang baik ketika bersikap, hati menuntun dia. Itu yang Allah nilai loh ya. Allahu Akbar. Jadi usahakan kalian berusaha mengindahkan, membuat indah hati dengan niat yang tulus, dan itu buahnya pada kata yang baik, perbuatan yang baik. Semangatnya Ahlullah, Ahlul Quran. Masya Allah, lembut-lembut jawabannya, Masya Allah. Barakallahu lakum jami'an. Ananda semua, ada sebuah hadis yang indah sekali, yang menuntun kalian dan saya semakin tertarik. Nggak ada penghalang, tertarik memperhatikan Al-Quran, tertarik membacanya, tertarik menghafalnya, tertarik mengamalkannya, bahkan membelanya. Dan yang paling penting, membela Quran biar tertanam dalam diri kita pada pagi ini khususnya ya. Bagaimana hadisnya? Sayabal Qur'anu fi suduri aqwam kama yabla thawb fayaqra'unahu la yajiduna lahu syahwatan wala ladzatan. Ini hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3389 ya. Yang punya kitab Ad-Darimi dikoreksi di sana ya. Lihat di perpustakaan ada nggak kitab-kitab hadis ya. Al-Quran akan lusuh. Tahu lusuh? Ya, lusuh jelek ya. Akan lusuh di dada manusia sebagaimana lusuhnya pakaian. Mereka mengumandangkannya dengan keras, mereka membacanya, tapi mereka tidak merasakan kenikmatan dan kelezatannya. Maksudnya apa? Kalau kita tilawah Quran, kalau kita taklim Quran, hadirkan hati kita yang tulus untuk menikmati ayat-ayat itu. Jangan ditutupi dengan kemalasan, dengan tidak fokus, dengan kesombongan. Jangan sampai Anda semua. Ini contoh ya, contoh. Ada contoh nih. Kalau ini makanan ya. Taruhlah ini kue yang paling enak sebangil. Anda yang tahu makanan yang paling enak sebangil apa? Yang Putri yang sering ke pasar saya lihat jalan-jalan, yang kue yang paling enak apa? Yang paling enak apa kue? Kue bolu? Ya terserah udah ibunya. Yang Putra yang paling enak kue apa dipanggil? Siti Maryam? Roti Maryam, Siti Maryam ya. Kue Maryam, Siti Maryam. Maryam. Terserah lah ya apa aja ya. Taruhlah ini Maryam ya. Nggak pakai Siti loh ya. Bagaimana cara menikmati makanan si Maryam nih? Enak diletakkan di atas kepala. Enak nggak? Ini gambaran sederhana. Atau enak ya Allah Maryam. Atau dikantongin. Enak Maryam. Gimana?
Cara menikmatinya gimana? Buka mulut, gitu baru enak. Nambah lagi dong. Makanan, minuman kalau ingin merasakan lezatnya, buka mulut. Bukan dicium, bukan ditaruh di atas kepala atau di telinga, apalagi diinjak, tidak akan pernah enak. Kalau ingin merasakan enaknya makanan gimana? Apa? Al-Quran. Buka hati. Buka hati. Tuh caranya. Hatilah yang akan melumat nikmatnya ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana makanan, buka mulut. Hati juga ada dua bibirnya dalam bahasa untuk memahaminya, bibir atas dan bawah. Buka ke cara gimana? Al-fahmu wal yakin. Hatimu belajar faham. Kalau faham dengan benar-benar, pasti akan tertarik. Dan yakin, kenapa? Ini kebenaran dari Allah. Itu membuat dia masuk di hatimu dan merasakan nikmatnya ayat-ayat yang kita baca, faham artinya, faham maknanya, dan yakin karena ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru terasa nikmat ayat-ayat itu ananda semuanya. Buka hati dengan pemahaman dan keyakinan. Ingat ya, buka hati dengan pemahaman dan yakin. Saya contohkan bagaimana menikmati sholat jamaah di shop awal. Nikmat, kalian rebut shop awal dan sholatnya khusyuk. Kenapa? Nikmat sholat khusyuk. Sholat segera, nggak menunda-nunda. Kenapa nikmat? Apa tadi? Faham ya? Faham apa? Faham apa? Sekali sholat jamaah sama dengan 27 kali sholat sendirian. Ya Allah, paham. Dan ini benar, ya kan? Sekali sholat jamaah sama dengan 27 kali sholat sendirian. Orang-orang yang punya otak pilih yang mana? Enggak sholat jamaah atau sholat sendirian? Yang punya otak sehat, pilih mana dia? Berjamaah atau tidak berjamaah? Ya Allah, enak banget. Satu kali sholat jamaah sama dengan 27 kali sholat sendirian. Paham ya? Sholat itu apa? Sholat itu berhadapan langsung dengan Allah. Masya Allah. Ya kan? Kita berhadapan mulaku rabbihim. Kita paham sholat itu sarana resmi berhadapan dengan Allah. Pasti kita badannya seger. Kenapa? Menghadap Allah. Senyum. Kenapa? Senang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap Allah. Ayo, siapa yang menghadap Pak Alif dipanggil ke kantor ngantuk? Ya Pak Alif, ada apa Pak Alif? Ada enggak? Enggak tangan. Yang dipanggil Pak Alif di kantor kemudian ngantuk. Menghadap Pak Alif ada enggak? Angkat tangan. Atau yang berani nanti menghadap Pak Alif dengan ngantuk, angkat tangan. Kenapa kita berani ngantuk menghadap Allah? Otak kita di mana? Halo? Ngantuk menghadap Allah. Dia sedang tidak faham. Atau faham tapi nggak diingat, dulu lupakan. Jadi usahakan beramal dengan faham. Seperti kita taklim sekarang, malaikat sedang melihat kita, sedang nyoting kita. Kenapa? Seluruh amalan kita akan terlihat nanti di hari kiamat, terlihat, direkam semua. Iya, yang suka ngantuk taklim kelihatan nanti. Ya Allah, izin aku rek, ngiler lagi ya Allah. Aduh izin. Kita malu lihat sendiri, coba lihat. Coba saya foto sekarang kalian lagi ngantuk. Seneng nggak ngelihatnya? Jujur. Jangan ikuti bisikan setan. Serius Anda semua ini. Ustaz akan pernah berhenti menyinggung kalian, karena tugas Ustaz merubah kalian. Sampai siapa yang sabar, Ustaz sabar mengingatkan, kalau kalian sabar
ngeyel atau keras hati. Kita coba, kita sedang bertarung sekarang ini ya. Semangatnya, semangatnya. Ya agak tegas sedikit. Masa aja ya masih ngantuk luar biasa ya kan? Nikmat ya, nikmat kata setan ya. Ya baik. Ada semuanya. Tadi apa tadi? Al-Quran itu akan terasa semakin jelek. Nah itu tadi kan, semakin gak menarik bagi orang yang tidak merasakan lezatnya tilawah, menghafal, taklim. Dan lezatnya ayat-ayat itu kalau kita faham dan yakin. Allahu Akbar. Saya contohkan lagi. Yang putra jujur ya, siapa yang sehari kemarin mengucap salam di Al-Uswah minimal 3 kali, angkat tangan. Minimal 3 kali mengucap salam. Terserah mau ke temannya, mau ke cleaning service, Pak siapa? Yang Pak Yanto, Pak Gianto, apa? Yang 3 kali salamnya. Wih, bagus. Yang 4 kali ada? Wih, luar biasa. Yang 5 kali? Masya Allah, 10 kali. Tidak apa-apa, jujuran, nggak ada nggak 10 kali. Oke, selamat ya yang mengucap salam ya. Yang tidak mengucap salam ada nggak sama sekali? Oh alhamdulillah, mengucap salam ya. Loh nikmat. Bagaimana nikmat mengucap salam? Tadi kan menikmati amalan kan? Caranya apa? Faham. Nah, orang kalau mengucap salam apa? Berarti menebarkan benih-benih cinta. Oh, ada hadisnya. Subhanallah, benih-benih cinta. Kalau cinta didebar kemana-mana, kemanapun dia melangkah, pasti dia akan selamat, pasti akan bahagia karena mengucap salam. Ada hadisnya begini. Afala adullukum ila idza amil tahu tahabbtum. Afala adullukum ala amalin idza amaltahu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, kalau kalian mengamalkannya kalian akan saling mencintai. Cinta dalam makna universal ya, bukan laki perempuan, bukan. Itu juga bisa ya, kalau sudah ada hubungan cinta, assalamualaikum, atau semakin anut cintanya. Itu kata Rasulullah, saling mengucap salam itu akan merekatkan cinta. Masya Allah, luar biasa. Itu Anda semuanya ya. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, ada sebuah ayat di surah Al-Baqarah 286 yang insya Allah kalian hafal. Siapa yang hafal surah Al-Baqarah ayat 284 yang awalnya lillahi ma fis. Nah, siapa? Coba. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallah wa'alaika. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, tadi kan paham ya, ayat-ayat Allah. Siapa Allah? Ingat itu loh ya, dia bukan penguasa Al-Uswah, bukan seperti Ustadz Bihaki, dia bukan seperti Bupati Pasuruan, manusia biasa juga. Bukan seperti Jokowi, dia juga manusia biasa juga yang perlu dikasihani. Semoga beliau bertaubat sebelum mati.
Karena kita sayang kepada beliau, dia muslim. Ya. Terlalu banyak dosa beliau, kasihan. Banyak Indonesia yang terzolimi, yang disakiti oleh ketetapan presiden kita ini, kasihan. Nah, walaupun dia presiden loh ya, tapi siapa Allah? Ah, gitu ya. Anda ingat ya? Dengar ayat Allah, baca ayat Allah, ingat Allah siapa? Pemahaman ya tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah pemilik langit dan bumi. Jadi alam raya ini milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bayangkan itu Ananda ya. Belajar membayangkannya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kamu nyatakan, ya, ma fi anfusikum, yang menunjukkan apa yang ada dalam diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan. Jadi apa yang kalian nampakkan dalam perilaku dan perbuatan atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah menghisapnya. Ya Allah, Allah menghisapnya. Jadi maaf Anda, hati kalian yang sekarang misalnya pura-pura, Allah nilai kosong. Nah, ada yang hatinya tulus, ikhlas, Allah tahu, dikasih nilai banyak. Itu Allah nilai hati kita sekarang, meskipun saya nggak ngelihat. Nah, gitu ya. Allah yang nilai kita semua. Fayaghfiru liman yasha, Allah yang paling kuasa mengampuni siapa yang Dia kehendaki, ya. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah juga bisa mengazab siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai segalanya. Masya Allah, penguasa segalanya adalah Allah. Itu yang kita baca ayatnya, itu yang kita taklim sekarang ayatnya, itu yang kita hafal, membuat kita ya Allah seger, semangat untuk terus bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk tetap di jalan Al-Quran, diberikan kemudahan untuk tetap menjadi ahlullah, diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Sekecil apapun amal kita semuanya, Allah pasti menghargainya. Ustaz minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semua kalian tetap istiqomah, menjadi anak-anak hebat, menjadi anak-anak yang luar biasa. Ada yang jadi presiden, jadi menteri, jadi istri-istri solehah, pendorong suami menjadi orang-orang hebat, ada di sini. Dan ya, para pembimbing yang ada di sini juga diberikan kemudahan hidupnya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat jodoh yang solehah, ya, dan bahagia dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, terus. Jam berapa tidurnya? Sangat. Baiklah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Barakallah, Barakallah. Wih, makin berisi. Alhamdulillah.